Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada praktikum perancangan teknik industri 2 pada modul 3 perencanaan kapasitas dan kebutuhan material. Pada modul sebelumnya atau modul 2 kita telah melakukan perencanaan agregat dan sekaligus melakukan disagregasi, di mana salah satu output dari disagregasi itu adalah MPS. Nah, selanjutan dari perencanaan produksi pada modul berikutnya itu adalah melakukan perencanaan kebutuhan material, di mana perencanaan kebutuhan material ini dapat kita lakukan dengan menggunakan salah satu metodenya yaitu MRP. Nah, MRP sendiri ini bertujuan untuk mengetahui berapa sih jumlah bahan baku atau komponen atau material yang kita butuhkan dalam melakukan produksi yang nantinya itu akan disesuaikan dengan biaya-biaya yaitu seperti biaya pengadaan, biaya penyimpanan, dan biaya lainnya. Lalu, apa saja sih data-data yang diperlukan untuk menentukan MRP ini? Nah, 3 data utama yang teman-teman butuhkan dalam menentukan MRP itu diantaranya adalah yang pertama, inventory master file, lalu ada data NPS yang merupakan hasil dari disagregasi, dan yang terakhir itu adalah data BOM atau Bill of Material dan data struktur produk. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah data inventory master file. Inventory master file adalah berupa bisa dibilang semacam draft yang berisi mengenai bahan baku yang dibutuhkan atau komponen yang dibutuhkan, lalu mengenai stok yang tersedia dalam sistem, lalu mengenai biaya pengadaannya, biaya penyimpanannya, serta juga terdapat data lead time-nya, lalu data-data yang lainnya. Lalu yang kedua itu adalah data MPS. Data MPS atau Master Production Schedule ini merupakan data yang tadi saya sebutkan telah kita dapatkan pada modul sebelumnya, yaitu dari hasil proses disagregasi. Di sini kita hanya menggunakan 3 bulan saja, yaitu bulan Januari, Februari, sampai dengan bulan Maret untuk produk IOREC, B-Table, dan Inodent Table. Yang terakhir kita menggunakan data BOM, yaitu data BOM, IOREC, B-Table, dan Inodent Table. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan kembali mengenai Bill of Material karena teman-teman telah mempelajarinya pada PTI 1 sebelumnya. Sedikit saya singgung mengenai lead time. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa lead time ini kita memiliki 3 metode ya, 3 metode yang nanti digunakan dalam perhitungan, yaitu L4L, terus LTC, dan PPB. Nah, di sini apa sih lead time? Jadi lead time itu merupakan tenggat waktu antara komponen atau bahan baku atau material yang kita pesan sampai dengan dia datang ke perusahaan atau ke pabrik. Misalnya teman-teman ingin memesan skrup itu untuk produksi pada bulan kedua, tetapi dia itu waktu pengirimannya waktu dari mulai kita mesen sampai dia dikirim sampai dia sampai di lantai produksi atau di pabrik itu adalah 2 bulan, maka lead time itu adalah 2 bulan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk lead time sendiri ini ada dua bagian, yaitu yang pertama itu untuk produk utama, lalu yang kedua itu adalah untuk komponen tambahan. Nah, untuk produk utama, untuk metode L4L itu tidak terdapat lead time, namun untuk metode LTC dan PPB terdapat lead time sebanyak atau selama 2 minggu. Sementara untuk komponen tambahan, di sini untuk metode load for load itu dia terdapat 3 minggu lama lead time-nya. Sementara untuk LTC dan PPB lead time-nya itu adalah 0. Nah, untuk data given komponen tambahan ini, teman-teman bisa lihat ada 3 komponen tambahan, yaitu skrup, engsel, dan paku. Dimana ketiganya ini merupakan elemen yang digunakan dalam menyatukan atau membuat produk kita, yaitu Inodent Table, B-Table, ataupun IOREC. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini, satu IOREC itu membutuhkan 45 skrup, 4 engsel, dan 10 paku. Nah, terdapat data tambahan lagi di sini ada jumlah komponen per paket, di mana ini maksudnya adalah bahwa dalam real case kita tidak bisa membeli skrup sebanyak 45 buah. Namun yang kita bisa beli adalah dalam bentuk dus atau dalam bentuk pack. Sehingga di sini dapat keterangan tambahan, dalam satu dus atau satu pack skrup itu terdapat 100 unit skrup. Sementara untuk engsel, satu dusnya itu terdapat 24 unit, dan untuk paku, satu dusnya itu terdapat 100 unit. Nah, itu merupakan data input yang dibutuhkan pada perhitungan MRP. Selanjutnya, kita masuk pada perhitungan MRP-nya.
Nah, teman-teman, saya perjelas kembali bahwa pada praktikum kali ini, teman-teman akan menggunakan 3 metode perhitungan MRP, di mana ketiga metode tersebut diantaranya yang pertama adalah load for load, lalu yang kedua adalah LTC, dan yang ketiga adalah PPB. Yang pertama adalah load for load, di mana load for load ini merupakan metode yang paling sederhana, di mana metode ini itu tujuan utamanya adalah meminimasikan biaya simpan atau carrying cost-nya. Kenapa sih diminimasikan? Karena carrying cost dari produk tersebut itu cukup tinggi. Nah, untuk load for load sendiri ini adalah metode yang kita pakai untuk produk level 0 atau seperti IOREC, Bitable, dan Inodentable. Untuk penjelasan mengenai LTC dan PPB nanti kita akan bahas sekaligus dengan perhitungannya. Sekarang kita satu dulu untuk metode load for load. Nah, dalam metode load for load ini, karena kita tadi cuma sepakat menggunakan 3 bulan ya, atau 3 periode waktu, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Nah, di sini kita melakukan breakdown. Maksudnya breakdown apa? Bahwa untuk setiap bulannya ini terdapat kita breakdown lagi menjadi satuannya itu adalah minggu. Jadi periodenya per minggu. Untuk Januari periode 1 itu adalah minggu pertama, ini minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Sementara untuk bulan Februari pun sama, itu terhitung dari minggu ke-5 sampai minggu ke-8. Sementara untuk bulan Maret itu terdapat 5 minggu, yaitu sampai minggu ke-13. Nah, kita masuk pada perhitungannya. Teman-teman pasti kan sudah membaca di modul ya bahwa terdapat 4 teknik dalam melakukan MRP. Di antaranya yang pertama itu adalah ada proses netting, terus ada exploding, terus ada terakhir seperti itu. Nah, intinya silakan teman-teman baca kembali. Di sini saya tidak akan mengulas mengenai teorinya lagi, tapi di sini saya akan lebih ke praktiknya ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu pada komponen di sini. Ada gross requirement, schedule receipt, project on hand, plan order receipt, dan plan order release. Saya coba jelaskan satu-satu. Apa itu gross requirement? Gross requirement ini adalah kebutuhan kotor, di mana kebutuhan kotor ini didasarkan dengan MPS yang telah teman-teman hitung sebelumnya pada modul kedua. Lalu schedule receipt. Schedule receipt ini adalah rencana penerimaan sejumlah produk pada periode tertentu. Lalu untuk project on hand ini adalah inventory yang tersedia pada periode 0 atau periode awal gitu ya, sebelum kita melakukan produksi. Lalu untuk plan order receipt ini adalah sejumlah komponen atau barang atau produk yang telah kita rencanakan akan diterima gitu pada periode tertentu. Sementara kalau yang rilis ini artinya kapan kita melakukan perilisan atau kapan kita melakukan bahasanya itu pengumuman bahwa kita akan melakukan produksi pada bulan tersebut atau pemesanan pada periode tertentu. Nah, pertama kita menghitung gross requirement. Gimana caranya? Teman-teman melihat di sini. Jadi gross requirement itu didapatkan dari round up. Ini artinya kita bulatin pembulatan dari mana? Dari MPS bulan Januari produk IOREC, karena kita lagi ngomongin produk IOREC, ini dikunci ya, dibagi dengan berapa? Karena tadi kan di bulan Januari kita ada 4 periode ya, ada 4 periode minggu gitu, atau ada 4 minggu dalam satu bulan, maka kita bagi dengan 4, lalu 1,0. Nah, 0 ini maksudnya apa? 0 ini maksudnya adalah angka bulatnya. Angka bulatnya itu adalah satu angka di belakang koma. Enter saja, maka dapatlah hasilnya adalah 180. Nah, kita tadi benar ya kenapa dibagi 4, karena di sini kita punya 4 periode atau 4 minggu gitu untuk bulan Januari. Teman-teman tinggal tarik ini sampai bulan sampai di minggu keempat. Lalu untuk minggu keduanya di bulan Februari itu masih dengan cara yang sama, namun perbedaannya untuk di MPS-nya kita menggunakan yang ini, menggunakan IOREC bulan Februari. Saya praktekkan round up lagi, dibulatin ke atas, itu dari ambil bulan Februari dibagi dengan 4,0. Jangan lupa ini dikunci. Kunci itu caranya adalah F4 ya,
Kalau misal F4-nya nggak bisa, berarti pakai Fn sambil ditekan F4-nya. Enter. Nah, seperti ini teman-teman nanti tinggal tarik sampai di akhir bulan Februari. Nah, perbedaannya itu di bulan Maret, kalau tadi kan kita dibagi 4 karena di bulan Februari itu ada 4 periode ya, dari periode 5 sampai 8. Sementara di bulan Maret ini kan kita punya 5 periode, dari periode 9 sampai 13, sehingga nanti dibaginya itu bukan dibagi sama 4 tapi dibagi sama 5. Nah, lanjut schedule receipt. Schedule receipt ini kita nggak ada. Kenapa nggak ada schedule receipt? Karena di sini metode load for load itu kita benar-benar melakukan pemesanan atau melakukan produksi itu berdasarkan dengan gross requirement, atau sebenarnya bukan berdasarkan gross requirement ya, tapi berdasarkan plan order release di sini, berdasarkan plan order release, sehingga ketika kita memang membutuhkan sebanyak sekian, maka kita akan melakukan perilisan order sebanyak sekian juga di bulan yang sama gitu. Makanya kita tidak melakukan schedule receipt di periode 0. Nah, lanjut ke project on hand. Project on hand di sini adalah persediaan pada awal bulan atau pada periode 0, di mana sebelum kita melakukan produksi. Nah, di sini adalah data given. Ini adalah data given. Teman-teman tinggal link itu sebanyak 8 ya. Itu ngelinknya dari sini, IOREC nih. On hand inventory-nya itu adalah 8. Lanjut ke plan order receipt. Nah, plan order receipt ini perhitungannya itu cukup simpel, tinggal teman-teman kurangkan saja untuk gross requirement periode pertama dikurangi dengan project on hand di periode 0 atau periode sebelum kita melakukan produksi. Artinya, teman-teman itu hanya akan memproduksi sebanyak 172 karena teman-teman udah punya persediaan 8 untuk memenuhi permintaan konsumen sebanyak 180. Seperti itu. Nah, sementara untuk bulan berikutnya di plan order receipt ini, teman-teman masih sama caranya, tinggal kurangkan saja dari periode saat ini dikurangi dengan project on hand di periode sebelumnya. Terus teman-teman tinggal tarik sampai bulan Maret di periode ke-13. Lalu untuk plan order release-nya, plan order release kita lihat di sini, kita ngeliat ke sini. Nah, pada metode L4L, untuk produk IOREC, B-table sama Indodentable itu lead time-nya sama dengan 0. Artinya, kalau lead time-nya sama dengan 0, ketika kita melakukan pemesanan bulan 1, maka pesanan kita pun akan tiba pada bulan 1. Atau ketika kita mendapatkan pemesanan pada bulan 1, maka kita pun akan memproduksi dan harus selesai produksinya pada bulan tersebut gitu. Nah, makanya di sini karena plan order receipt-nya adalah 172, terus lead time-nya 0, maka kita tinggal bikin plan order receipt release-nya itu adalah seperti dengan plan order receipt di periode 1. Ini tinggal ditarik sampai dengan bulan ke-13. Nah, itu untuk produk IOREC. Sama untuk produk B-table dan Indodentable juga sama seperti itu ya perhitungannya. Untuk komponen MRP gross requirement, schedule receipt, project on hand, plan order receipt, dan plan order release. Nah, lalu bagaimana dengan menghitung setup cost, carrying cost, dan total cost-nya, atau menghitung biayanya? Nah, pertama kita lihat setup cost. Setup cost itu bukan biaya setup mesin ya. Setup cost itu adalah biaya pengadaan atau biaya pemesanan gitu. Nah, ini didapatkan dengan cara, ini teman-teman tinggal count dari plan order release-nya, dari mulai Januari di periode 1 sampai dengan periode ke-13 dikali dengan input MRP D3 itu adalah biayanya. Biaya apa? Biaya setup. Kita lihat ya. Nah, IOREC, nah biaya setupnya D3 kan. Sini ini, nah D3. Jadi, kenapa sih count bukan sum? Karena kalau misalnya kita ngitung berapa banyak pemesanannya di sini tuh pakai count, maksudnya berapa kali sih kita melakukan pemesanan dalam 13 periode tersebut. Jadi biayanya itu berdasarkan banyaknya pemesanan, bukan total pemesanan, tapi banyaknya pemesanan yang dilakukan selama 13 periode. Nah, lalu untuk carrying cost-nya, kita lihat bahwa dia tidak memiliki biaya penyimpanan.
Lalu untuk total cost-nya itu adalah tinggal ditambahkan saja antara setup cost dan carrying cost. Hal tersebut berlaku untuk B-table sama inodent table ya, teman-teman. Nah, setelah kita menghitung load for load untuk komponen utama atau produk utama atau produk level 0, berikutnya kita masih menggunakan load for load untuk perhitungan komponen tambahan, yaitu skrup, engsel, dan paku. Nah, saya akan hanya mencontohkan perhitungan pada skrup saja untuk perhitungan MRP skrup. Di sini teman-teman ada yang baru ya, maksudnya ada yang berbeda gitu dari perhitungan di produk utama Iorek. Jadi kalau di sini gross requirement-nya ada dua, yaitu ada PCS atau PCS sama ada yang P. Nah, jadi untuk gross requirement yang PCS ini, teman-teman di periode 0 kan kita nggak ada ya, kita nggak melakukan produksi. Nah, di periode 1 ini baru kita mulai melakukan pemesanan untuk kebutuhan kotor atau gross requirement-nya itu dapat dihitung dengan cara, bisa dilihat, ini C4 itu adalah gross requirement atau kebutuhan kotor dari produk Iorek di bulan 1, karena kita masih hitung di bulan 1, dikali dengan input MRP modul 3 GC, ini yang dikunci GC-nya itu adalah jumlah dari skrup yang dibutuhkan untuk satu produk Iorek. Lalu ditambah dengan MRPS 4. MRPS 4 itu adalah kebutuhan kotor B-table pada periode 1 bulan Januari. Pun dikalinya masih sama, dikali dengan kebutuhan dari skrup untuk satu produk B-table. Ditambahkan lagi sama gross requirement inodent table di bulan Januari periode 1 dikali dengan jumlah skrup yang dibutuhkan untuk produksi inodent table. Nah, lebih jelasnya saya coba praktekkan. Rumusnya adalah C4 dikali dengan, nih ya kan kita ngomongin lagi Iorek, terus lagi ngebahas mengenai skrup kan. Tadi teman-teman milih yang ini, banyaknya skrup yang dibutuhkan sebanyak untuk produksi Iorek 1 Iorek itu adalah 45. Nah, ini dikunci, ditambah dengan B-table periode 1 juga, itu dikali B-table ya, B-table skrup, banyaknya skrup yang dibutuhkan untuk produksi satu B-table, dikunci, terakhir ditambah dengan dengan gross requirement dari inodent table dikali kebutuhan skrup untuk memproduksi satu inodent table. Ini teman-teman tinggal enter. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa tarik sampai periode ke-13. Nah, kita udah dapat kebutuhan kotor dalam bentuk pieces atau dalam bentuk satuan unitnya. Nah, berikutnya kita menentukan kebutuhan kotor dalam bentuk pack atau dalam bentuk dus. Kenapa? Karena tadi yang saya jelaskan di awal, kita tidak mungkin memesan komponen skrup ini dalam bentuk satuan unit, tapi kita mungkin untuk memesan dalam bentuk satuan dus gitu. Nah, makanya di sini kita menentukan berapa banyak dus yang kita butuhkan untuk memproduksi Iorek, B-table, sama inodent table, atau berapa banyak dus yang kita perlukan gitu. Dus skrup ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah teman-teman tinggal meround up gross requirement dalam satuan pieces ini, yaitu yang ini, dibagi dengan jumlah komponen per paketnya. Jadi, round up kebutuhan kotor skrup dalam satuan pieces untuk ketiga produk tersebut dibagi dengan jumlah skrup dalam satu dus. Ini tinggal di kunci, 0. Nah, dapat ya, tinggal teman-teman tarik sampai bulan ke-13. Setelah itu sudah dapat gross requirement. Nah, jadi patokan kita yang sekarang itu adalah yang ini, bukan lagi yang ini ya, tapi yang ini. Nah, berikutnya itu schedule receipt. Nah, schedule receipt ini kita tentukan bahwa di awal periode ini kita harus udah memesan sejumlah
sejumlah skrup gitu untuk melakukan produksi. Kenapa? Kenapa kita melakukan pemesanan? Karena kita lihat lagi bahwa pada metode L4L ini untuk komponen tambahan dia punya lead time atau punya tenggat waktu atau perbedaan waktu dari mulai kita mesen sampai produk tersebut datang, yaitu 3 minggu gitu. Sehingga schedule receipt-nya yang kita lakukan itu adalah kita melakukan pemesanan untuk 3 minggu atau 3 periode ke depan. Sehingga teman-teman tinggal sum saja dari mulai gross requirement pack dari periode 1 sampai periode ke-3. Lalu project on hand-nya, kalau project on hand-nya karena kita punya sejumlah skrup di periode 1, maka inventory-nya itu adalah tinggal dikurangi. Inventory dari periode 1 itu adalah hasil eliminasi dari schedule receipt dikurangi dengan gross requirement. Nah, setelah itu untuk yang kedua, untuk yang project on hand di periode kedua, teman-teman tinggal ngurangin dari gross requirement pack di periode kedua dikurangi sama project on hand di periode 1. Biar nggak pusing, ini tinggal dikurangin. Kebalik ya, ini salah. Di project on hand di periode 1 dikurangi sama kebutuhan atau yang skrup yang akan dipakai di periode berikutnya. Nah, ini teman-teman tinggal tarik aja sampai dengan periode ke-13. Sampai di periode ketiga ya, bukan ke-13. Kenapa? Karena kan schedule receipt-nya ini kita cuma melakukan sampai periode ketiga gitu tuh. Nah, ini cuma sampai ke periode ketiga. Nah, setelah itu kan habis ya. Skrup kita itu udah habis di periode ketiga, sehingga kita perlu melakukan pemesanan kembali skrup untuk produksi di periode keempat. Nah, makanya kita melakukan pemesanan, yaitu plan order receipt, atau kita merencanakan bahwa produk skrup atau komponen skrup itu harus udah ada di periode keempat untuk memproduksi 214 gross requirement ini. Sehingga berapa sih yang kita pesan? Nah, berapa yang kita pesan itu kita pakai konsep lead time tadi gitu. Karena lead time kita itu adalah 3 periode, maka kita juga melakukan pemesanan untuk 3 periode ke depan, yaitu mulai dari bulan ke-4, bulan 5, dan bulan ke-6. Nah, lalu untuk setelah mendapatkan ini, teman-teman yang ini jangan dilihat dulu ya, yang ini dulu yang dilihat. Setelah mendapatkan plan order receipt-nya, kita menghitung lagi project on hand-nya atau inventory saat ini. Nah, inventory-nya itu teman-teman tinggal kurangkan saja inventory di periode keempat ya. Itu teman-teman tinggal kurangin pengurangan dari plan order receipt dikurangi dengan gross requirement di periode keempat. Nah, lalu untuk periode kelimanya, teman-teman tinggal kurangin project on hand-nya dikurangi sama yang akan diproduksi di periode kelima. Lalu untuk periode ke-6 tinggal narik. Nah, oke. Untuk setelah kita udah kehabisan nih, skrup pada bulan atau pada periode ke-6, maka kita melakukan lagi pemesanan untuk periode ke-7, yaitu sebanyak 3 periode lagi sesuai dengan konsep lead time. Nah, masih sama, terus berulang. Rumusnya seperti itu. Nah, lalu berikutnya kita masuk plan order release. Nah, teman-teman bisa melihat ini dapat dari mana. Jadi, tadi kan kita udah tahu ya konsep lead time, bahwa kita itu akan mesen sebanyak 642 di bulan keempat, itu udah harus nyampe, barangnya itu udah harus ada di periode keempat. Sehingga karena kita punya lead time 3 minggu, maka kita udah harus memesan sebanyak 642 skrup 3 minggu sebelum periode keempat. Maka berapa 3 minggu sebelum periode keempat itu kapan? Teman-teman tinggal hitung, ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Maka kita akan melakukan pemesanan pada periode ke-1. Kita ngelakuin pemesanan atau kita bakal rilis pemesanan pada periode 1, tapi baru nyampe atau baru diterima skrupnya pada periode ke-4. Sama dengan yang ini. Kita melakukan pemesanan pada periode keempat, tapi kita baru menerima skrupnya pada periode ke-7. Begitu juga dengan seterusnya ya. Makanya di sini teman-teman untuk plan order release-nya teman-teman tinggal nge-link ke
yang ini plain order receipt di bulan ke-7 dan begitu seterusnya. Itu untuk skrup dan masih berlaku untuk Excel, dan juga berlaku untuk paku. Nah, lalu bagaimana menghitung biayanya? Nah, menghitung biayanya ini teman-teman tinggal bisa lihat di sini setup cost-nya atau biaya pengadaannya itu count dari plain order release dari bulan awal periode 1 sampai bulan Maret periode 13 dikali dengan biayanya ya, biaya setup dari skrup. Lalu holding cost atau biaya penyimpanannya itu teman-teman tinggal sum dari project on hand dikali dengan biaya penyimpanannya. Lalu totalnya teman-teman tinggal tambahkan saja. Nah, berikutnya setelah kita masuk ke perhitungan MRP, kita masuk ke perhitungan LTC. LTC itu merupakan singkatan dari list total cost, atau list total cost itu merupakan total biaya terkecil ya. List total cost, biaya total terkecil. Di mana konsep dari LTC ini adalah dia menyeimbangkan biaya pesan dan simpan dengan melihat selisih terkecil dari biaya pengadaan dengan biaya penyimpanan atau setup cost dengan holding cost. Jadi untuk lebih jelasnya bisa dibaca di modul. Nah, di sini ada beberapa komponen yang kita perlukan. Yang pertama ini di sini ada komponen bulan, terus periode, lot size, holding period holding cost, sama kumulatif. Dan di sini yang ini adalah perhitungan selisihnya ya teman-teman. Nah, yang pertama di sini ada keterangan POH atau project on hand, itu dia nge-link sama sama inventory master file. Saya yang alas bawah ini dia nge-link ke sini. Nah, kita masih ngitung yang alas bawah untuk komponen alas bawah. Oh iya, satu lagi untuk LTC ini digunakan untuk menghitung lot size pada komponen atau material level ke-1 gitu. Kalau yang MRP kan kalau yang L4L kan untuk level 0. Nah, kalau yang LTC sama PPB itu untuk level 1. Nah, makanya di sini kita pakai komponen gitu untuk menghitung komponen size-nya komponen. Nah, yang pertama untuk POH tadi udah, terus holding cost juga tinggal nge-link aja sama ke inventory master file-nya. Setup cost juga kita tinggal nge-link. Nah, berikutnya di sini ada periode. Periode ini kan tadi dalam satuan minggu ya, teman-teman. Tinggal teman-teman masukkan saja periode 1 sampai periode 13. Nah, lot size ini teman-teman nge-link ke plain order release-nya. C8 ya. Nah, ke plain order release. Plain order release dari apa? Dari produk Ayorek, karena kita lagi ngomongin produk Ayorek. Jadi di sini C8, terus di sini D8. Ya, dia pokoknya nge-link ke sini ya. Ke plain order release-nya gitu, dari periode 1 sampai periode ke-13. Terus holding period. Oke, di sini aku Nah, di sini untuk holding period ini adalah holding period itu adalah periode penyimpanan atau waktu penyimpanan, waktu produk tersebut tersimpan dalam stok atau dalam persediaan atau dalam gudang penyimpanan. Nah, di sini kita coba dulu hitung 1, 2, 3, 4 sampai ke sini ya. Jadi periode penyimpanannya sampai 12, periode ke-12. Lalu period holding cost itu adalah biaya penyimpanan per periodenya gitu. Ini biaya misalnya ini 900.000 adalah biaya penyimpanan alas bawah dari Ayorek untuk periode 1, untuk satu periode penyimpanan. Lalu yang 1.800.000 itu untuk dua periode penyimpanan dan seterusnya. Ini rumus untuk period holding cost itu rumusnya adalah holding cost atau lot size-nya dikali dengan holding period dikali sama holding cost. Ini aku ini dikali sama holding periodnya dikali sama holding cost-nya. Nah, ini dikunci ya.
tinggal tarik sampai bawah. Nah, untuk kumulatif namanya juga kumulatif berarti penjumlahan ya. Total jumlah total dari biaya period holding cost ini. Jadi kan kalau ini periode 0 kan nggak ada, period holding cost-nya juga nggak ada, kumulatifnya juga berarti nggak ada. Nah, kita mulai dari sini. Dari ini ditambah ini tinggal teman-teman saja. Lalu tarik sampai bawah. Seperti ini. Lalu ini adalah selisih. Ini adalah selisih. Nah, selisih ini di bagian sini teman-teman masukkan setup cost-nya. Lalu di sini kita tinggal menyelisihkan atau mengurangkan dari biaya setup cost dikurang sama kumulatif biaya simpannya. Jadi coba dihapus dulu ya. Jangan lupa dikunci, dikurang sama biaya penyimpanan kumulatif. Tinggal tarik sampai periode berikutnya. Nah, kita kembali lagi pada konsep awal dari LTC, bahwa LTC ini dia tujuannya untuk menyeimbangkan biaya pesan dan simpan, yaitu selisih dari biaya pengadaan atau setup cost dengan biaya ini maksudnya biaya penyimpanannya ya, holding cost terkecil. Jadi menurut dari LTC ini bahwa dia itu udah optimal kalau misalnya biaya pengadaan atau setup cost sama biaya holding cost-nya itu hampir seimbang gitu. Nah, kalau misalnya hampir seimbang atau hampir sama, berarti kan selisihnya kecil ya secara logikanya. Jadi kita nyari nih yang mana sih selisih paling kecil antara biaya simpan sama biaya setup-nya berdasarkan perhitungannya selisih ini. Nah, kalau kita lihat ternyata yang ini nih, periode keempat atau di holding period yang ketiga itu dia terjadi selisih biaya simpan sama biaya pemesanan terendah, sehingga di sini kita tandain jadi warna biru. Lalu apa sih maksudnya warna biru ini? Maksudnya adalah bahwa kita akan melakukan pemesanan apa? Pemesanan alas bawah sebanyak lot size ini di periode 1 itu sampai dengan periode ke-4 gitu loh teman-teman. Nah, karena kita udah sampai di sini, maka kita akan mengulang lagi. Mengulang holding periodnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kenapa sih kita mulai 0 lagi? Karena kan tadi sudah saya sebutkan bahwa tanda biru ini artinya bahwa menandakan kita itu akan melakukan pemesanan di bulan 1 itu sampai di bulan keempat. Sehingga di bulan keempat itu artinya alas bawah yang kita produksi atau yang kita pesan nanti itu akan habis gitu. Akan habis di periode keempat atau holding period ketiga. Makanya kita di sini holding period atau periode penyimpanannya itu mulai 0 lagi gitu, atau kita udah nggak ada penyimpanan di periode kelima gitu. Nah, makanya di sini period holding cost-nya juga dia otomatis akan 0 ya teman-teman, karena holding periodnya 0. Nah, yang kumulatif juga kita nolkan saja. Nah, berikutnya kita tinggal melihat lagi nih, yang mana biaya selisih terkecil lagi. Nah, selisih terkecil lagi kita lihat di sini 600 tuh di periode ke-8. Maka di sini kita ngulang lagi. Kumulatifnya 0. Nah, yang terakhir yang paling kecil itu adalah di periode ke-13. Kalaupun minus ya teman-teman, jadi kita mengabaikan tandanya, mengabaikan tanda minus plus. Jadi kita fokus ke angkanya gitu. Maka setelah kita dapatkan ini, kita telah tahu bahwa kita akan melakukan pemesanan sebanyak lot size ini sampai di periode 1 itu sampai di bulan periode keempat. Lalu kita akan memesan kembali di periode kelima itu untuk 4 periode ke depan, yaitu sampai ke periode 8. Lalu kita akan melakukan pemesanan lagi di periode 9 itu sampai untuk periode ke-13. Maka setelah kita menghitung ini, kita akan menghitung MRP-nya. MRP-nya ini. Jadi MRP ini itu akan dihitung berdasarkan metode LTC yang ini.
Nah, gimana caranya? Sebenarnya masih sama untuk gross requirement itu teman-teman kalau nggak mau ribet tinggal nge-link sama kayak tadi ya ke plan order list, tapi kalau misalnya mau nge-link ke sini juga lebih baik. Jadi nanti gross requirement bulan 1 itu nge-linknya ke sini, terus yang bulan 2 itu nge-linknya ke yang ini, bulan ketiga nge-linknya ya ke periode ketiga yang ini. Jadi uh, tapi kalau misalnya teman-teman mau ke atas juga biar lebih mudah tidak apa-apa. Jadi ini tinggal nge-link ke atas sini. Nah, teman-teman tinggal tarik sampai ke periode ke-13. Sudah, untuk kebutuhan kotornya udah kita dapatkan, berikutnya kita menghitung schedule receipt. Nah, tadi seperti yang udah kita sepakati bahwa schedule receipt ini adalah pemesanan yang kita rencanakan, kita lakukan pemesanan di awal untuk periode waktu tertentu. Nah, tadi sudah dikatakan di periode 1 ini kita melakukan pemesanan untuk 4 periode ke depan. Maka kita akan melakukan schedule receipt untuk 4 periode ke depan, sehingga rumusnya ini nanti adalah sum dari periode 1 sampai periode keempat gross requirement-nya dikurangi project on hand. Jadi rumusnya adalah sum ini dikurangi dengan project on hand. Kenapa sih dikurangi sama project on hand? Karena kita hanya akan melakukan produksi sesuai dengan kebutuhan gitu. Hanya sesuai berdasarkan kebutuhan, dan kita itu udah punya penyimpanan di bulan sebelumnya, sehingga kita tinggal menambahkan penyimpanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan di bulan saat ini. Enter. Lalu kita ngitung project on hand atau penyimpanan atau inventory di periode pertama. Nah, inventory di periode pertama itu teman-teman tinggal jumlahkan saja project on hand ditambah dengan schedule receipt-nya atau perencana atau produk yang telah dipesan dikurangi sama gross requirement yang akan diproduksi. Atau ini tambah sama schedule receipt kurangi sama gross requirement. Nah, sementara untuk periode kedua itu teman-teman tinggal kurangin project on hand di periode ke-1 dikurangi sama yang akan diproduksi atau gross requirement di periode kedua. Lalu tinggal ditarik sampai di periode keempat. Nah, kita kembali lagi lihat di sini bahwa kita akan melakukan pemesanan kembali di periode kelima. Makanya di sini holding periodnya 0. Sampai di periode keberapa? Sampai di periode ke-8. Maka kita akan melakukan plan order receipt-nya atau kita akan melakukan pemesanan dan harus diterima pada mulai periode kelima, yaitu kita melakukan sum produk dari periode 5 sampai periode ke-8. Lalu untuk project on hand-nya teman-teman tinggal kurangi saja. Sementara untuk periode ke-6, project on hand saat ini dikurangi dengan yang akan diproduksi di periode 6. Lalu tinggal ditarik sampai periode ke-8. Oke, ini saya hapus dulu ya. Biar teman-teman hapus. Nah, setelah itu kita udah kehabisan komponen alas bawah di periode ke-8. Maka kita akan melakukan kembali nih produksi atau pemesanan atau project order receipt, plan order receipt-nya di mulai periode ke-9. Sesuai dengan ketentuan LTC di sini, kita akan mulai memesan atau produksi sampai dengan periode ke-13. Nah, di sini teman-teman akan sum jadi periode 9 sampai periode ke-13. Lalu untuk project on hand-nya itu dikurang saja. Yang periode ke-10 itu project on hand periode 9 dikurangi dengan yang akan diproduksi di periode 10 sampai dengan periode ke-13. Nah, kita sudah dapat. Lalu bagaimana dengan plan order list? Nah, plan order list ini diisi berdasarkan atau berpatokan dengan plan order receipt-nya. Kita lihat di sini bahwa komponen utama itu dia punya lead time untuk metode LTC dan PBB sebanyak 2 minggu. Sehingga di sini ketika kita udah harus mulai berproduksi di periode kelima bulan Februari, maka kita
harus melakukan pemesanannya 2 bulan periode sebelum periode 5 gitu. Maka di sini periode 1, periode 2. Ini teman-teman akan melakukan rilis pemesanan atau rilis produksinya. Lalu di sini 1, 2 teman-teman bakal. Nah, lalu untuk biayanya sama. Untuk setup cost itu teman-teman tinggal count dari plan order release dikali dengan biayanya ya, di 33 itu adalah biaya setupnya. Terus holding cost-nya dapat dari mana? Dari sum dari project on hand di periode 1 sampai periode ke-13 dikali sama biaya penyimpanannya, holding cost-nya. Lalu total cost-nya teman-teman tinggal jumlahkan saja. Nah, itu untuk metode LTC. Untuk perhitungan yang lainnya pun sama, teman-teman. Teman-teman akan melakukan hal yang sama untuk semua produk ya. Jadi kan IOREC itu ada 12 komponen, kalau nggak 12 atau 13 komponen kalau tidak salah. Terus Inodent table ditambah lagi dengan produk B-table. Di IOREC di sini punya 12 komponen. Terus kalau di table kita punya 12 komponen juga. Terus kalau yang Inodent table kita punya 12 komponen juga. Nah, yang merah-merah ini apa? Yang merah-merah ini maksudnya adalah komponen yang kita lakukan subkontrak gitu. Yang kita lakukan subkontrak sesuai dengan keputusan yang telah kita ambil pada perencanaan strategi di modul 2. Nah, walaupun kita melakukan subkontrak pada produk tersebut, tapi kita tetap melakukan MRP-nya. Kenapa? Kan MRP itu perencanaan yang kita lakukan untuk mengetahui berapa jumlah komponen atau bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi produk kita gitu. Makanya kita tetap melakukan perhitungan MRP-nya. Nah, itu ya untuk metode LTC gitu. Nah, selanjutnya itu adalah menggunakan atau terakhir, metode terakhir yang kita pakai itu adalah metode PPB. Nah, metode PPB ini apa sih? Dia merupakan singkatan dari Part Period Balancing. Part Period Balancing yang merupakan metode MRP yang menyeimbangkan biaya pengadaan dengan biaya penyimpanan secara dinamis. Jadi, sebenarnya dia itu sama dengan LTC ya, konsepannya itu sama seperti LTC. Namun perbedaannya dia ini menggunakan istilah EPP atau Economic Part Periodic. Jadi biayanya itu dia berfokusnya pada EPP gitu, pada Economic Part Periodicnya, atau pada dia itu mengkonversi atau konversi dari part atau komponen yang lot size-nya itu sama dihitung secara ekonomisnya gitu. Ya seperti itu. Lebih jelasnya dibaca di modul ya teman-teman. Nah, di sini komponen yang kita perlukan ini di sini ada EPP, terus habis itu di sini ada periode sama kayak sebelumnya, ada periode, terus ada lot size-nya atau ukuran lot yang akan kita lakukan pemesanannya, terus period carried-nya, ini period carried itu atau period ini ya, holding period gitu. Ya sama aja, holding period, terus ada part period, terus ada APP. Nah, di sini mungkin saya ulang dulu. Kita punya 13 periode sama seperti yang awal. Untuk lot size-nya teman-teman tinggal ngeling dari sini. Biar gampang. Tinggal ngeling dari sini. Nah, terus tarik sampai bawah ya. Tarik sampai bawah. Terus untuk holding period juga sama, dimulai dari periode 0 sampai periode 12. Nah, lalu untuk part period, seperti yang tadi bahwa kita menggunakan istilah part period di sini. Ini merupakan hasil perkalian dari holding periodnya dikali sama lot size-nya. Hasil perkalian dari lot size sama holding period. Nah, ini lalu kali terus ditarik ke bawah. Nah, untuk APP ini accumulated part period atau akumulasinya.
Jadi teman-teman ini kan masih 0 ya, awal jadi 0. Nah dari sini teman-teman mulai tambahkan akumulasi part periode pertama ditambah dengan part period di periode berikutnya. Lalu tinggal di drag sampai bawah. Nah setelah itu sebenarnya di sini kita masih menggunakan perhitungan selisih juga ya teman-teman. Tapi emang nggak ditulis, ini supaya lebih rapi saja. Kalau nggak ditulisnya, tapi biar mempermudah teman-teman silahkan menggunakan selisih dari apa, selisih dari EPP ini dikunci dikurangi dengan APP-nya. Nah, Oke, kita fokus ke sini teman-teman. Kita tadi menggunakan istilah part period. Apa sih part period itu? Jadi gini, part period 180 ini artinya adalah 108 berarti penyimpanan 180 unit. Jadi 180 part period artinya adalah penyimpanan sebanyak 180 unit untuk satu periode penyimpanan atau 90 atau penyimpanan 90 unit untuk dua periode penyimpanan atau 60 atau penyimpanan 60 unit untuk 3 periode penyimpanan. Jadi dia itu bentuknya kelipatan. Jadi kalau 180 ini kan holding periodnya 1 ya teman-teman. 180 holding periodnya 1. Berarti kalau misalnya dia 90 berarti periode penyimpanannya tuh 2 gitu. Gitu. Bacanya seperti itu ya. Nah, jadi kita tinggal ngitung aja. Ini teori atau konsep atau logika berpikirnya masih sama dengan sebelumnya gitu. Jadi di sini selisih teman-teman kan ini EPP ya. EPP itu Economic Part Periodic. Jadi di sini itu kita ngelihat APP-nya, di mana APP ini kalau bisa tidak melebihi dari EPP atau boleh melebihi tapi tidak boleh banyak, atau istilah lebih simpelnya ya selisihnya itu tidak jauh berbeda gitu. Selisih dari APP sama EPP itu nggak boleh jauh berbeda karena dia ingin menyeimbangkan biaya pengadaan sama biaya penyimpanan. Sehingga kita tinggal ngelihat di sini dari selisih terkecilnya. Nah, kita tahu selisih terkecilnya ternyata yang ini ya, 120. Teman-teman tinggal tandain lagi warna biru. Ini konsepnya juga masih sama, warna biru itu maksudnya apa, terus kenapa di sini ngulang dari periode 1 lagi. Saat ini kita mulai dari 0. Nah, berikutnya ternyata masih sama 120 di periode ke-8. Nah, yang terakhir itu ternyata di periode ke-13 yang terkecil. Oke ya teman-teman, nah ini kita sudah dapat untuk lot sizing untuk dengan metode PPB, maka berikutnya itu kita melakukan perencanaan kebutuhan materialnya. Nah, perencanaan kebutuhan materialnya, nah ini biar lebih kita hapus lagi aja ya. Nah, seperti ini masih sama dengan yang tadi, persis sama seperti yang tadi. Jadi pertama kita tentukan dulu gross requirement-nya berdasarkan ini, tinggal ngeling aja ya, tinggal ngeling biar gampang ke sini. Lalu teman-teman tinggal tarik sampai ke yang ke-13. Lalu untuk schedule receipt-nya itu sama, kita ngelihat yang lot sizing yang awal, bahwa di periode 1 kita melakukan pemesanan sampai dengan periode ke-4. Maka ininya schedule receipt-nya itu adalah gross requirement atau kebutuhan kotor dari periode 1 sampai periode 4. Itu kita kurangi dengan inventory atau persediaan di periode sebelumnya. Nah, untuk project on hand-nya atau inventory di bulan satunya, maka itu adalah project on hand di periode sebelumnya atau periode 0 itu ditambah dengan schedule receipt atau sejumlah barang yang akan kita terima di periode 1 itu dikurang sama yang akan diproduksi di periode 1. Nah, untuk project on hand di periode kedua lebih simpel, teman-teman tinggal kurang saja project on hand pada periode 1 dikurang sama gross requirement periode kedua, lalu teman-teman tarik sampai dengan periode keempat. Nah, periode keempat ini kan udah habis ya, kita udah nggak punya penyimpanan lagi nih buat memproduksi IOREC karena alas bawahnya udah habis di periode keempat. Maka kita melakukan pemesanan di periode kelima, lakukan pemesanan dengan menggunakan plan order receipt. Kita udah harus menerima sejumlah produk plan order receipt-nya itu dari periode 5 sampai periode ke-8. Berarti kita sum
di periode 5 sampai 8, terus enter. Terus project on hand-nya, dari ini tinggal dikurang saja. Yang kita terima, produk yang kita terima dikurang sama kebutuhan atau yang akan diproduksi. Lalu ini tinggal dikurangin. Project on hand di periode ke-5 dikurang sama yang akan diproduksi periode ke-6. Lalu ditarik sampai periode ke-8. Kita udah kehabisan juga di periode ke-8, kita ulang lagi. Ini sampai ke periode ke-13. Nah, oke, kita ngelihat alas bawah, itu untuk komponen alas bawah. Lihat di sini bahwa untuk produk Iorek, B-table sama Indodent table yang termasuk juga komponennya, untuk metode LTC dan PBB itu dia punya lead time sebanyak 2 periode, sehingga kita pun ketika kita memerlukan sejumlah 720 unit produk alas bawah di periode ke-5, maka kita udah harus melakukan pengumuman pemesanan atau perintah produksi untuk produk untuk komponen alas bawah 2 periode sebelum periode ke-5 gitu. Nah, ini periode pertama, periode kedua. Sini baru kita melakukan pemesanan. Pun begitu dengan yang ini, karena kita memerlukan di periode ke-9, berarti kita udah mulai harus pesan di periode ke-7. Gitu ya. Nah, untuk setup cost-nya pun masih sama, teman-teman tinggal count dari plan order release-nya dikali sama biaya pemesanannya atau biaya setup. Lalu untuk holding cost, teman-teman tinggal sum saja project on hand-nya dari periode 1 sampai periode ke-13 dikali sama biaya penyimpanannya. Total cost-nya teman-teman tinggal tambahkan. Oke, seperti itu. Nah, itu sama seperti yang LTC, teman-teman ngerjain untuk PPB ini untuk semua komponen dari ketiga produk ya. Ini kan PPB Iorek untuk produk alas bawah sampai dengan produk kerangka samping. Terus ini yang B-table dari mulai PPB yang kerangka atas sampai dengan penyangga bawah kaki meja. Begitupun dengan Indodent table, teman-teman dari penyangga depan sampai dengan komponen terakhirnya itu adalah kaki meja. Jadi itu dihitung semua ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai modul 3 yang bagian MRP. Selanjutnya itu masih ada bagian part CRP-nya. Nanti akan di-upload secara terpisah. Jangan lupa untuk dikerjakan dan diamati videonya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada asisten pembimbing masing-masing. Selamat mengerjakan.